Ya, judul dari apa yang saya bagikan saat ini adalah berjudul Pernah Penuh. Nah, mengapa pelajaran ini saya beri judul Pernah Penuh? Nah, sebelum kita belajar dari beberapa ayat tentunya, sebenarnya ini adalah sebuah pelajaran yang lahir dari sebuah keresahan. Bahkan saya mesti berkata kepada saudara semua bahwa ini lahir juga dari sebuah kefrustasian tentang kekristenan yang saya alami hari-hari ini. Nah, itu sebabnya saya ingin coba bagikan apa yang saya pelajari dari Tuhan, apa yang Roh Kudus singkapkan kepada saya, dan saya sungguh berdoa biar semua yang saya bagikan sebentar itu akan benar-benar menolong kita juga. Oke? Nah, sebelum kita lihat dan belajar dari beberapa ayat, saya ingin buka pelajaran ini dengan PowerPoint berikut ini. Menurut saudara, kira-kira apa yang kurang dari gereja hari ini? Saya ulang sekali lagi ya. Kalau saya mengajukan pertanyaan, apa yang kira-kira kurang dari gereja hari ini? Pertanyaannya adalah, apakah kita kurang pengajaran? Kalau saudara berpikir bahwa kita kurang di pengajaran, kok saya tidak meyakini itu? Karena akibat pandemi ini, maka kita dibanjiri pengajaran lewat YouTube tentunya. Semua gereja akhirnya memiliki pelayanan online, sehingga kita bisa dibanjiri oleh banyak sekali pengajaran dari berbagai macam hamba Tuhan dari segala macam aliran. Jadi kalau pertanyaannya apa yang kurang dengan gereja hari ini, kalau pertanyaannya adalah pengajaran, kok saya tidak meyakini itu? Pertanyaannya adalah, apakah yang kurang dari gereja hari ini uang? Ya, saya setuju bahwa beberapa gereja mengalami krisis keuangan karena pandemi ini. Tetapi sebenarnya menurut saya, sebenarnya yang kurang dari gereja hari ini bukan uang juga. Ataukah gereja hari ini juga kekurangan fasilitas? Saya meyakini itu pun bukan masalahnya, karena banyak gereja hari ini terus bertumbuh dalam fasilitas. Dari yang tadinya LCD, sekarang jadi LED gitu ya. Terus mengalami perkembangan yang luar biasa dari sisi teknologi, dari sisi fasilitas. Nah, apa yang kurang dengan gereja hari ini? Nah, menurut saya yang kurang dari gereja hari ini adalah kehidupan rohani. Nah, mengapa saya katakan kehidupan rohani? Coba lihat ini, Bapak Ibu Saudara. Bahwa banyak orang percaya, menurut saya tidak tahu saudara mengalami ini atau tidak, tetapi kalau kita tidak mengalaminya, tentu kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau kita sedang mengalaminya, maka saya meyakini bahwa malam ini kita nggak kebetulan kalau kita mendengar pesan ini. Bahwa banyak orang percaya, menurut saya, terlalu lama dalam keadaan kering rohani, sehingga mereka lupa pengalaman basah rohani. Saya pakai istilah itu. Bahwa terlalu banyak orang percaya yang saya jumpai dari kota demi kota, saya melayani beberapa orang pemimpin, bahkan ini bukan bicara tataran dari jemaat, ini tataran pemimpin. Bahwa banyak orang percaya yang menurut saya terlalu lama dalam keadaan kering, sehingga mereka lupa pengalaman basah. Kita terbiasa dengan kekeringan rohani, sampai-sampai kita lupa pengalaman indahnya sebuah kehidupan bersama dengan Tuhan. Nah, sementara saya menyiapkan materi ini, saya jadi ingat akan sebuah statement yang pernah disampaikan oleh Billy Graham. Nah, kalimat ini sungguh nggak enak. Tapi alangkah baiknya kalimat ini perlu kita renungkan, karena seorang Billy Graham mengucapkan statement ini tentu nggak main-main. Dia nggak asal ngomong. Dia katakan bahwa jika saat ini Roh Kudus diangkat dari dunia, maka 90% kegiatan gereja akan tetap berlangsung. Saya tertarik dengan kalimat ini, bahwa jika saat ini Roh Kudus diangkat dari dunia, maka 90% kegiatan gereja akan tetap berlangsung. Berarti menurut Billy Graham, hanya 10% yang benar-benar pelayanan-pelayanan di gereja kita itu sungguh-sungguh bergantung pada Roh Kudus. Nah, saya curiga, jangan-jangan dalam konteks saat ini, jika saat ini Roh Kudus diangkat dari dunia, maka 100% kegiatan gereja akan tetap berlangsung. Nah, itu sebabnya ketika saya renungkan hal ini, dan saya tadi katakan bahwa pelajaran ini lahir dari sebuah kefrustasian terhadap kekristenan hari-hari ini. Saya melihat bahwa gereja begitu maju bertumbuh dalam pengajaran. Tapi sangat disayangkan, gereja mulai kehilangan tentang pekerjaan Roh Kudus yang begitu nyata.
Nah, berbicara tentang Roh Kudus, maka saya akan mengajak untuk kita sama-sama belajar. Bicara tentang Roh Kudus, maka kita akan mendengar atau teringat akan kata dipenuhi Roh Kudus. Nah, sekarang saya mau ajukan pertanyaan ini buat saudara. Tolong renungkan sebelum menjawabnya. Jika saya mengajukan pertanyaan ini, apa kira-kira motivasi kerinduan dari orang percaya dipenuhi Roh Kudus? Karena apalagi sebentar lagi kita akan merayakan, beberapa gereja karismatik itu akan merayakan doa 10 hari. Di mana doa 10 hari itu gereja berdoa untuk mengalami pencurahan Roh Kudus. Nah, pertanyaannya, apa sih sebenarnya motivasi kerinduan orang percaya dipenuhi Roh Kudus? Kira-kira apa yang mendorong kita begitu rindu untuk kita mengalami kepenuhan Roh Kudus? Dan ternyata mayoritas dari orang karismatik yang saya jumpai adalah demi mampu berbahasa roh. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi saya meyakini bahwa banyak sekali orang percaya rindu dipenuhi Roh Kudus itu demi mampu berbahasa roh. Karena tanpa sadar seringkali berbahasa roh itu bicara tentang sesuatu yang membanggakan kita. Saya masih ingat ketika remaja, kalau ada orang belum berbahasa roh itu seperti dicibir. Tapi kalau udah berbahasa roh itu sepertinya kayak orang ini orang udah rohani sekali. Nah, makanya saya masih ingat ketika remaja, saya remaja saat itu, saya rindu untuk bisa dipenuhi Roh Kudus, karena ternyata yang ada di pemikiran saya supaya saya mampu berbahasa roh. Nah, sekarang saya mau ajak untuk saudara lihat PowerPoint berikut ini. Sadarkah kita bahwa baptisan Roh Kudus adalah pengalaman sekali seumur hidup? Tetapi kepenuhan Roh Kudus itu adalah pengalaman setiap hari. Saya ulang, ini poin penting yang saya pikir perlu saudara renungkan baik-baik. Bahwa baptisan Roh Kudus atau pengalaman baptisan Roh Kudus itu pengalaman sekali seumur hidup. Saya masih ingat waktu itu ketika doa 10 hari, saya berdoa, nggak tahu kalau waktunya tepatnya udah agak lupa, entah itu hari keberapa. Tapi saya masih ingat, saya duduk di pojok paling belakang di gereja saya waktu itu, saya berdoa, dan saya mengalami baptisan Roh Kudus. Dan itu adalah sebuah kenangan yang manis, yang sungguh apa ya, membuat setiap kali saya mengenangnya, itu sebuah kenangan yang indah. Nah, baptisan Roh Kudus adalah pengalaman sekali seumur hidup. Tapi tahukah kita bahwa kepenuhan Roh Kudus harusnya adalah pengalaman setiap hari? Nah, banyak orang-orang karismatik, menurut saya, kita nggak memahami hal ini. Nah, coba lihat ini. Bahwa saat kita berbahasa roh, bukanlah jaminan bahwa kita ini masih atau sedang dipenuhi Roh Kudus. Coba perhatikan kalimat saya ini. Saat kita berbahasa roh, bukanlah jaminan bahwa kita itu sebenarnya masih dipenuhi Roh Kudus atau sedang dipenuhi Roh Kudus. Nah, inilah yang membuat banyak orang mengalami batu sandungan. Batu sandungannya di mana? Ada banyak orang bilang, udah deh, percuma berdoa bahasa roh tapi kelakuan kayak setan. Nah, seringkali hal ini terjadi oleh karena orang-orang melihat bahwa orang-orang percaya yang berdoa dalam bahasa roh, tapi kehidupannya itu jauh dari apa yang seharusnya kita hidupi. Makanya saya mau katakan kepada saudara semua saat ini, bahwa saat berbahasa roh bukanlah jaminan kita masih atau sedang dipenuhi Roh Kudus. Karena ada banyak orang bangga kalau kita masih berbahasa roh dan kita merasa kita masih dipenuhi Roh Kudus. Padahal tadi saya katakan, baptisan Roh Kudus adalah pengalaman sekali seumur hidup. Tapi pengalaman kepenuhan Roh Kudus adalah pengalaman setiap hari seharusnya. Nah, lihat ini. Saya akan jelaskan dulu sebelum saya masuk ke poin berikutnya. Bahwa pengalaman baptisan Roh Kudus membuat kita mendapat kemampuan berbahasa roh. Dan sejak saat itu, perhatikan kata kalimat saya ini, bahasa roh menjadi bahasa doa. Nah, inilah yang nggak dipahami. Nah, saya berharap kita perlu bisa memandang bahasa roh dan menempatkan bahasa roh pada tempatnya. Saya ulang ya, pengalaman baptisan Roh Kudus memang membuat kita mendapat kemampuan berbahasa roh. Tapi sejak saat itu, bahasa roh itu menjadi bahasa doa. Nah, sekarang saya masuk ke poin berikut ini. Bedakan antara bahasa roh sebagai tanda seseorang mengalami baptisan atau kepenuhan Roh Kudus dan bahasa roh sebagai bahasa doa.
Saya berharap saudara mulai jelas ya. Jadi ketika pertama kali saudara mengalami baptisan Roh Kudus, maka saat itu saudara mendapat karunia bahasa roh. Tapi pertanyaannya adalah, sadarkah saudara bahwa sejak saat itu, bahasa roh itu dikaruniai Tuhan kepada kita sebagai bahasa doa. Nah, sekarang lihat ini. Sadarkah saudara bahwa bahasa roh adalah salah satu, menurut saya ya, ini pendapat saya, bahasa roh menurut saya adalah salah satu fasilitas rohani yang Tuhan karuniakan untuk orang percaya dapat berdoa lebih maksimal dan kita dapat membangun diri kita sendiri. Tentu kita pernah belajar bahwa saat kita berdoa dalam bahasa roh, maka doa kita sudah tidak lagi dikendalikan oleh pikiran kita, tapi rohlah yang berdoa. Jadi ingat, bahasa roh menurut saya adalah salah satu fasilitas rohani yang Tuhan karuniakan bagi kita, sehingga doa kita bisa lebih maksimal, sehingga kita bisa membangun diri kita sendiri. Tapi ingat, masalahnya adalah waktu kita dapat karunia bahasa roh, nggak menjamin loh kita menggunakannya secara maksimal. Nah, saya akan masuk ke titik ini. Kesimpulan poin penting yang saya mau sampaikan di titik ini adalah ini, bahwa esensi kepenuhan Roh Kudus sebenarnya bukanlah berbahasa roh, tapi saat Roh Kudus menguasai dan mengendalikan kehidupan kita. Nah, ini poin pentingnya, karena ada banyak orang-orang karismatik mencampur adukan antara roh, bahasa roh dan kepenuhan Roh Kudus, sehingga waktu kita setiap kali berbahasa roh, kita merasa diri kita sedang dipenuhi roh. Padahal saya mau bilang begini kepada saudara, esensi kepenuhan Roh Kudus bukannya berbahasa roh, tapi saat Roh Kudus menguasai dan mengendalikan kehidupan kita. Nah, kita akan lihat dari ayat ini. Lihat, di dalam Efesus pasal 5 ayat 18, Efesus 5 ayat 18. Jadi saya berharap saudara tidak salah paham bahwa saya bukan berarti anti bahasa roh. Tapi kita perlu menempatkan bahasa roh pada tempatnya. Bahwa bahasa roh bagi banyak orang percaya adalah bahasa doa. Dan tidak lebih dari itu sebenarnya. Nah, masalahnya apakah kita mau maksimalkan atau tidak? Apakah kita mau menggunakan fasilitas itu dengan maksimal atau tidak? Nah, sekarang karena ada banyak orang percaya yang begitu udah dapat bahasa roh, kita berbangga diri, dan kita lupa diri, padahal itu cuma hanya fasilitas yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk membuat kita bisa memaksimalkan kehidupan doa kita. Tapi kalau kita nggak pernah pakai, nggak pernah maksimalkan, ya hidup kita juga nggak beda sama orang-orang yang belum mendapat bahasa roh. Nah, sekarang Efesus 5 ayat 18 berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu," coba saudara perhatikan ini, "penuh dengan roh." Jadi Paulus menulis kepada jemaat di Efesus bahwa Paulus ingin, dan saya yakin ini bukan keinginan Paulus, tapi keinginan Tuhan yang diucapkan, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus dan kepada kita semua. Jadi Tuhan berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, kata penuh dengan roh dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, janganlah kalian mabuk oleh anggur, sebab itu akan merusak kalian. Sebaliknya, hendaklah kalian dikuasai oleh roh Allah. Saya tertarik dengan kata terjemahan dari bahasa Indonesia sehari-hari, penuh dengan roh itu nggak identik cuma bahasa roh, tapi saat kita dikuasai oleh roh Allah. Nah, saat saya mempersiapkan materi ini, saya jadi ingat akan sebuah buku yang saya pernah baca berjudul Warisan Abadi, tulisan dari Stephen Lawson. Dia menulis beberapa statement yang saya pikir ini penting dan saya ingin suarakan juga lewat kesempatan ini, dan saya ingin membacakan apa yang dituliskannya dalam buku ini. Dia katakan bahwa kata dipenuhi itu dalam bahasa Yunaninya adalah plero. Berarti dikendalikan, dikuasai, nah perhatikan kata ini, dan di bawah pengaruh dari. Jadi kata dipenuhi itu dikendalikan, dikuasai, di bawah pengaruh dari. Nah, pengertian dipenuhi menurut Stephen Lawson berkata tidak sama dengan sebuah gelas yang dipenuhi air. Seakan-akan dipenuhi dengan roh berarti memperoleh dia lebih banyak, memperoleh Roh Kudus lebih banyak. Nah, penjelasan Stephen Lawson memberkati saya. Dia bilang begini, kita menerima Roh Kudus secara utuh pada saat kita mengaku percaya. Allah tidak datang secara berangsur-angsur. Dipenuhi dengan roh tidak berarti bahwa kita mendapat Roh Kudus dalam jumlah lebih banyak.
more. Itu kan lagu-lagu yang pernah dulu kita nyanyikan, ayo Roh Kudus lebih banyak lagi. Bukan. Sebaliknya, kalimat Stephen Lawson berkata, Roh Kudus yang mendapat lebih banyak dari kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus, Ia memenuhi kita dengan seluruh hadiratnya, dan Ia mengendalikan kita, Ia memimpin kita, dan memberi kita kekuatan. Itulah penjelasan dari Stephen Lawson. Jadi saya berharap bahwa malam ini kita akan samakan pemahaman kita, bahwa kata dipenuhi roh, itu berbicara ketika hidup kita dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Nah sekarang, saya berharap kita perlu merenungkan ulang dan membongkar pemahaman-pemahaman yang salah. Nah, sekarang, lihat ini, saudara. Ketika kita membaca Alkitab, maka seringkali kita melihat, kita membaca, bahwa sesuatu yang ilahi dan extraordinary terjadi saat Roh Kudus menguasai seseorang. Saya ulang kalimat penting ini. Sesuatu yang ilahi dan extraordinary terjadi saat Roh Kudus menguasai seseorang. Terbukti kita lihat dalam kasusnya Simpson. Simpson itu sebenarnya kekuatan bukan dari ototnya. Dia nggak suka nge-gym, saudara. Jadi ototnya itu bukan karena kuat karena dia nge-gym sebenarnya. Tapi itu karena roh Allah yang menguasainya. Maka kalau kita baca dalam kitab Hakim-Hakim, maka berkuasalah roh Tuhan. Jadi ketika Roh Kudus mulai menguasainya, tiba-tiba dia punya kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, terbukti ketika roh Allah meninggalkan dia benar-benar jadi badut, dia jadi pelawak orang-orang Filistin, matanya dibutakan, di mana benar-benar dia jadi bulan-bulanan, jadi olok-olokan. Nah, kembali saya katakan sesuatu yang ilahi dan extraordinary terjadi saat Roh Kudus menguasai seseorang. Jadi kalau kita merasa bahwa kita ini sedang dipenuhi roh, tapi tidak ada yang ilahi dan tidak ada extraordinary dalam kehidupan kita, maafkan saya, kita perlu bertanya, apakah benar bahwa kita ini sedang dipenuhi oleh roh? Sekarang, lihat ini, saudara. Pelajaran dari penyangkalan Petrus. Nah, kita bisa belajar sebentar. Saya mau ajak untuk kita belajar dari satu sosok dalam Alkitab yang menurut saya bagus banget, yaitu Petrus. Tentu tokoh ini adalah tokoh yang sangat terkenal, tokoh yang sangat familiar buat kita. Apa yang saya pelajari dari Petrus? Petrus itu terkenal sebagai orang yang paling vokal, dominan, orang yang omong besar boleh dibilang. Terbukti ketika Yesus berkata, aku bakal dianiaya dan kamu itu, aku bakal mati, aku bakal disalib, dan kamu semua bakal bubar kalau orang bahasa sekarang. Petrus bilang, nggak mungkin, aku nggak akan lakukan itu. Nah, dan dia berkata bahwa, wah, kalau orang mau membunuhmu, mereka harus membunuh terlebih dahulu. Nah, itu loh kalau bahasa sekarang, bahwa langkahi dulu mayatku lah. Itu omongan Petrus, maaf. Jadi, apa yang kita pelajari dari Petrus? Dan kalau saudara pelajari kisahnya, sebenarnya Petrus itu orang yang sebenarnya promise keeper loh menurut saya. Dia ini orang yang bukan asal ngomong, tapi dia ingin mencoba untuk memenuhi janjinya pada Yesus. Dia terbukti, dia berupaya dengan kekuatannya untuk menepati janjinya dan kesetiaannya. Terbukti saat apa? Saat Yesus ditangkap, dia itu mengikuti Yesus, loh, saudara. Jadi dia itu benar-benar, sementara murid-muridnya yang lain meninggalkan Yesus, bubar, kalau orang bilang bubar jalan, sementara Petrus itu mengikuti Yesus. Tapi ingat, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Petrus mengandalkan kekuatannya. Terbukti begitu dia dikenali oleh orang-orang di sekitarnya saat itu, dia mulai panik, dia mulai ketakutan, dan disitulah akhirnya dia menyangkal Yesus. Jadi saya lihat bahwa Petrus itu adalah seorang yang berupaya dengan kekuatannya untuk memenuhi janjinya pada Yesus. Coba lihat dengan cepat di Matius pasal 26, ayat 35, ayat 69, ayat 72, bahwa ternyata dia mencoba berupaya untuk setia pada Yesus, sayangnya pakai kekuatan sendiri, gitu. Jadi kalau kita berupaya untuk tetap setia pada Yesus, pada Tuhan, tapi kalau pakai kekuatan kita, percayalah, satu hari kita pasti patah. Nah, coba perhatikan, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Sementara, nah kita loncat di ayat 69 ya. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan, garis bawahi kata ini, seorang hamba perempuan,
kepadanya katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ayat 71, ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkal pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Nah sekarang, itu adalah kondisi Petrus yang belum penuh roh. Tapi tentu kita lihat dan kita pelajari bahwa dalam Kisah Rasul pasal 2, Petrus mengalami kepenuhan roh. Dia dikuasai oleh roh. Nah pertanyaannya, apa yang terjadi dalam hidup Petrus ketika dia dikuasai roh? Tadi saya katakan bahwa ketika seseorang dikuasai roh, maka ada yang ilahi, ada yang extraordinary, yang benar-benar terjadi dalam hidupnya. Sekarang lihat ini. Bagaimana dengan Kisah Rasul 4? Ayat yang ke-7 sampai 8. Jadi saya berharap saya sedang menggiring saudara untuk memahami kronologisnya ya. Jadi waktu dia berupaya dengan kekuatannya, dia patah, dia gagal, dia akhirnya menyangkal Tuhan. Tapi coba saudara perhatikan Kisah Rasul 4 ayat 7-8. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu. Waktu dia diperhadapkan pada hamba perempuan, dia menyangkal. Tapi saat itu, pressure-nya lebih besar loh saudara. Pressure-nya lebih besar saat itu. Dia disidang saat itu. Dan coba saudara perhatikan. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, perhatikan kata ini. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Wow, luar biasa. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Saya berharap saudara belajar sesuatu dari kalimat ini. Apa yang saya pelajari? Waktu dia dipenuhi roh, waktu dia dikuasai roh, dia jadi punya keberanian untuk bisa mengakui Yesus di depan umum. Sekarang, saya mau masuk ke poin pentingnya. Menurut saya, berfokuslah pada sebab dan bukan pada akibat. Saya ulang ya. Berfokuslah pada sebab dan bukan pada akibat. Ini penting untuk saya suarakan. Saya ulang kalimat ini sekali lagi. Berfokuslah pada sebab dan bukan pada akibat. Mengharapkan akibat tetapi mengabaikan sebab adalah sebuah kebodohan menurut saya. Makanya kita frustasi. Kejarlah sebab, maka akibat akan terjadi dengan sendirinya. Saya ulang ya. Jadi jangan berfokus pada akibatnya. Kita pengen beraninya. Padahal sebenarnya keberanian Petrus itu, kita pengen berani seperti Petrus. Padahal sebenarnya Petrus itu punya keberanian karena dia penuh dengan roh. Karena dia dikuasai roh. Makanya dia jadi punya keberanian. Nah kita ingin supaya punya keberanian seperti Petrus, tapi kita nggak mengalami kepenuhan roh seperti Petrus. Nah menurut saya itu konyol. Makanya saya tulis di sini, kejarlah sebab, maka akibat akan terjadi dengan sendirinya. Nah, sekarang saya masuk ke PowerPoint berikut ini. Kita sangat merindukan untuk dapat seperti gereja mula-mula. Banyak pemimpin-pemimpin gereja pasti memiliki kerinduan untuk komunitasnya, untuk gerejanya, untuk jemaatnya. Itu punya kualitas kehidupan seperti gereja mula-mula. Tapi kita melupakan apa yang menjadi faktor penyebabnya. Saya ulang ya, ini saya berharap ini jadi pencerahan buat kita. Fokus kita pengen jadi radikal seperti gereja mula-mula. Wow, bagus. Tapi kita nggak sadar mereka bisa radikal karena mereka penuh roh. Gitu. Paham ya saudara ya? Betapa frustasinya kita mencoba radikal, padahal kita nggak penuh roh. Itu kan konyol menurut saya. Dan itu sebabnya kita sangat merindukan untuk dapat seperti gereja mula-mula, tapi kita melupakan apa yang menjadi faktor penyebabnya. Nah, sekarang saya akan masuk ke Kisah Rasul pasal 2 ayat 2-4. Coba lihat ayat-ayat ini. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu, nah ini sebab-sebabnya itu penuh Roh Kudus, akibatnya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Jadi kalau ada beberapa di antara saudara yang berkata, Pak, ini saya ini udah didoain sama banyak hamba Tuhan, tapi kok belum bisa berbahasa roh. Saya mau bilang, jangan jadikan bahasa roh sebagai pengejaranmu. Karena sebenarnya penuhlah dengan roh dulu. Sampai engkau dipenuhi, dikuasai oleh roh, dan di titik engkau dikuasai oleh roh, sampai akhirnya Roh Kudus menguasai lidahmu, bibirmu, dan engkau punya kemampuan untuk berdoa dalam bahasa roh. Jadi fokusnya pada hal yang tepat. Nah sekarang, tadi saya katakan bahwa kita sangat merindukan untuk dapat seperti gereja mula-mula, tapi kita melupakan apa yang menjadi faktor penyebabnya. Dan dengan cepat, saya akan tunjukkan beberapa poin penting yang kita pelajari. Yang pertama, kemampuan berbahasa lain itu akibat mereka dipenuhi roh. Oke, tadi saya sudah bahas. Yang kedua, saya sudah bahas juga ini. Petrus memiliki perkataan yang berkuasa, sehingga mengubah hati pendengarnya. Masih ingat peristiwa itu? Saat itu Petrus berdiri, dia berkhotbah. Dan di situ orang-orang mengalami lawatan Tuhan dan mereka bertobat. Terjadi tuaian besar. Nah, kita pengen tuaian besar, tapi kita nggak mau penuh rohnya. Itu masalahnya menurut saya. Mereka bisa mengalami tuaian itu karena Petrus dikuasai roh, maka perkataannya jadi punya kuasa. Nah, terus yang ketiga, kemampuan mengadakan banyak mujizat. Itu kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul 2:4-3. Waktu mereka dipenuhi roh, akhirnya apa terjadi? Terjadi banyak mujizat terjadi. Kita ingin mengalami mujizat, tapi kita nggak sadar. Mujizat itu terjadi ketika kita mengalami kepenuhan roh. Nah, terus selanjutnya, selfish culture, ya, selfish culture menjadi selfless culture. Kenapa saya katakan ini? Karena kalau kita baca di Kisah Rasul pasal 2 ayat 44-45, mereka itu benar-benar gila-gilaan loh saudara. Berbagi harta demi kepentingan bersama sampai nggak ada yang kekurangan. Oleh karena apa? Oleh karena yang kelebihan mereka bagikan kepada yang kekurangan. Ada yang jual tanah untuk benar-benar bisa menolong satu sama lain. Bayangin. Pernahkah kita mendengar bahwa sebenarnya sifat orang Yahudi itu kikir, pelitnya, minta ampun gitu. Tapi aneh loh, Bapak Ibu Saudara. Ketika Roh Kudus menguasai kita, sifat kita berubah loh, Saudara. Dari yang pelit itu bisa berubah loh, Saudara. Sekarang, Kisah Rasul pasal 4 ayat 13, keberanian Petrus. Tadi kita sudah baca ya. Nah terus, yang selanjutnya, menjadi komunitas yang misioner. Kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 29-31. Banyak gereja ingin misioner. Kita berkata, jadi gereja yang misioner. Padahal kita nggak sadar. Misioner itu karena mereka dipenuhi roh. Nah, kalau kita nggak ngalami kepenuhan roh, bagaimana kita bisa menjadi komunitas atau jemaat yang misioner? Betapa frustasinya ada banyak pemimpin-pemimpin yang berkata bahwa, ayo, kita harus punya misi, kita harus jadi pribadi yang misioner. Tapi kita nggak sadar bahwa sebenarnya misioner itu adalah akibat orang dipenuhi atau dikuasai oleh roh. Nah, selanjutnya, perhatikan selanjutnya dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 33. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah. Itu kita bisa temukan di dalam Kisah Rasul 4 ayat 33. Kita ingin mengalami kasih karunia yang melimpah-limpah, padahal kita nggak sadar bahwa kalau jemaat mula-mula itu mengalami kasih karunia yang melimpah, itu terjadi oleh karena mereka mengalami kepenuhan roh. Nah, sekarang saya lanjut ke poin-poin berikutnya. Bagaimana dengan Kisah Rasul 2 ayat 42, ayat 44, Kisah Rasul 5 ayat 12? Bahwa mereka ini memiliki sebuah persekutuan yang erat atau unity. Nah, pertanyaannya, selama ini kita kan selalu berkata, ayo dong, kita ini mesti jadi satu, kita ini bersatu, kita ini harus punya unity. Pertanyaannya, sadarkah kita bahwa tanpa kepenuhan roh kita suka unity? Yang adanya perpecahan, yang adanya perpisahan. Tapi aneh, ketika seseorang dikuasai roh, maka hatinya adalah hati persatuan. Kalau hari-hari ini komunitas kita, keluarga kita sedang ada dalam perpecahan, yang kita butuhkan adalah kita butuh dikuasai roh. Selanjutnya, jumlah yang diselamatkan semakin bertambah. Itu bisa kita temukan dalam Kisah Rasul 5 ayat 14. Jumlah yang diselamatkan semakin bertambah, dan catatan saya bukan karena perpindahan. Banyak gereja hari-hari ini bangga karena jumlah mereka meningkat dan bertambah, padahal ternyata itu terjadi karena pindahan dari gereja tetangga. Nah, masalahnya adalah saat itu jumlah yang diselamatkan bertambah, luar biasa semakin bertambah. Terjadi multiplikasi
Dan ini terjadi bukan karena perpindahan gereja, tapi orang-orang benar-benar mengalami keselamatan, kelahiran baru. Tapi itu terjadi karena mereka dipenuhi Roh. Nah, sekarang selanjutnya, bagaimana dengan Kisah Rasul 6 ayat 7? Firman Tuhan semakin menyebar dan jumlah murid bertambah. Wow. Sadarkah saudara bahwa kita ingin sekali memuridkan, tapi kesuksesan untuk memuridkan itu hasil dari kepenuhan Roh. Pernah mencoba memuridkan tanpa Roh Kudus? Waduh, konyolnya minta ampun menurut saya. Kita babak belur. Tapi ternyata di sini mereka memuridkan karena apa? Karena mereka penuh Roh. Oke, nah sekarang bagaimana dengan Kisah Rasul pasal 6 ayat 10? Stefanus berhikmat luar biasa. Nggak ada yang bisa bantah Stefanus. Luar biasa hikmatnya. Itu terjadi bukan karena Stefanus pintar, tapi karena dia dikuasai oleh Roh. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan poin selanjutnya ini? Stefanus itu tidak bisa kepahitan, saudara, terhadap orang-orang yang membunuhnya. Kita ini jangankan orang bunuh, cuman kata-kata salah aja udah bikin kita kepahitan kok. Betul nggak, saudara? Jujur ya. Kata-kata salah saja bikin kita kepahitan. Coba saudara bayangkan, Stefanus itu dirajam batu, dihukum mati, dilemparin batu sampai mati. Dan di akhir-akhir hidupnya dalam kondisi yang sakit sedemikian rupa, kok masih bisa-bisanya berdoa minta pengampunan buat orang-orang yang melempari batunya? Itu nggak mungkin menurut saya. Tapi itu terjadi oleh karena dia penuh Roh. Mungkin hari-hari ini saudara berkata, bahwa Pak, ini saya sadar saya kepahitan, tapi kok saya nggak berjuang, saya nggak bisa-bisa. Saya mau bilang sama saudara, yang kita butuhkan adalah kita penuh Roh. Karena saat kita penuh Roh, maka ada kemampuan ilahi yang ada dalam kehidupan kita. Dan itulah yang benar-benar bekerja dalam hidup kita. Oke, selanjutnya, pelepasan dan mujizat terjadi. Itu karena apa? Karena mereka mengalami kepenuhan Roh. Terjadi pelepasan, terjadi mujizat. Itu benar-benar gila-gilaan, luar biasa terjadi. Sementara maafkan, gereja hari ini kita sangat meningkat dalam fasilitas, kita sangat meningkat dalam teknologi. Tapi jujur, kita sangat miskin sama kuasa. Sampai kalau ada mujizat, itu anehnya minta ampun kita ini. Padahal seharusnya mujizat itu harusnya terjadi hari-hari. Tapi itu terjadi karena kepenuhan Roh. Yang terakhir, saya catat di sini. Filipus itu dipimpin bertemu dengan orang yang tepat. Itu kita bisa temukan dalam Kisah Rasul 8 ayat 29. Masih ingat pengalamannya? Ketika Roh Kudus menuntunnya untuk bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Sadarkah kita bahwa tanpa kepenuhan Roh, kita selalu ketemu sama orang yang salah? Investasi hidup sama orang salah. Memuridkan orang salah. Padahal ternyata waktu kita dikuasai Roh, maka kita akan dipimpin untuk bertemu dan memuridkan orang-orang yang tepat. Dan dari orang yang tepat yang kita sentuh itu, mulai pengaruh kerajaan mulai dilepaskan. Nah, sekarang saya masuk ke PowerPoint berikut ini. Bayangkan, coba bayangkan dulu sebentar, perasaan dan kondisi murid-murid saat ditinggal Yesus. Coba kalau saudara jadi murid-murid Yesus, menurut saya, itu kondisinya hopeless sama helpless menurut saya. Mengapa? Karena bayangin, selama 3,5 tahun, mereka ini jalan sama Yesus. Mereka tuh benar-benar dekat banget sama Yesus. Lihat mujizat hari-hari. Dan tiba-tiba, Yesus yang benar-benar jadi idola mereka, itu terangkat dengan mata kepala sendiri mereka lihat. Nah, kalau saudara jadi kondisi murid-murid, gimana perasaannya? Itu pasti benar-benar seperti ayam kehilangan induk. Perasaan mereka itu galau. Mereka kehilangan pemimpin. Sekarang, apa yang kita pelajari dari sini? Coba lihat ini. Pengalaman kepenuhan, yaitu kepenuhan Roh Kudus yang mereka alami, yaitu murid-murid. Pengalaman kepenuhan ternyata menjadi titik balik. Dan dengan baik-baik kalimat saya, pembalikan keadaan. Dari gereja mula-mula, dari murid-murid Tuhan saat itu, dari kumpulan pecundang menjadi kumpulan pemenang, dari kumpulan pengecut menjadi kumpulan pemberani. Saya berharap, saya berdoa, itu tadi saya katakan, apa yang kurang dari gereja, apa yang hilang dari gereja, menurut saya adalah kepenuhan Roh. Kepenuhan Roh selama ini telah dilupakan. Kita mengejar pengajaran, kita mengejar hal-hal yang lain, tapi kita lupa bahwa ternyata ada hal yang sangat penting yang telah kita lupakan dan kita tinggalkan.
Saya berharap, saya berdoa, mungkin keadaan kita sepertinya seperti murid-murid yang ditinggal Yesus. Hopeless gitu ya. Gak ada harapan. Semuanya kayaknya kita udah bisa ngitung, ngukur. Aduh, kalau kayak gini, ini pasti hancur. Aduh, ini pasti rumah tangga saya udah nggak bisa bertahan. Aduh, cuma tinggal ngitung hitungan jari. Aduh, saya udah bisa nebak. Ini pasti hancur-hancuran. Kita mungkin mengalami pengalaman-pengalaman yang kayaknya hopeless. Tapi saya mau katakan kepada saudara, pengalaman kepenuhan roh akan menjadi pengalaman titik balik dan pembalikan keadaan. Di mana hidup yang tadinya useless berubah menjadi useful. Dari yang tadinya pecundang, kita bisa berubah jadi pemenang. Dari di mana kita pengecut, kita terintimidasi, kita jadi pemberani. Dan itu terjadi oleh karena kita mengalami kepenuhan roh. Nah sekarang, setelah saya merenungkan pelajaran ini, ada hal yang Roh Kudus koreksi dalam diri saya. Bahwa ternyata kita perlu meredefinisi ulang tentang dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh ternyata bukan demi sebatas mengetahui arah yang dituju. Selama ini kita kalau kita lagi diperhadapkan pada pengambilan keputusan yang sulit, kita berdoa, Roh Kudus pimpin saya untuk saya tahu apa yang saya mesti lakukan. Padahal saya mau katakan, itu baik, tapi dipimpin oleh Roh bukan demi kita mengetahui arah yang dituju, tapi kemampuan untuk mencapainya. Ini yang Roh Kudus tegur. Berapa banyak saya puas untuk mengetahui arah yang harus dituju, tapi ternyata saya lupa untuk saya bisa sampai ke situ. Saya butuh Roh yang memenuhi saya. Saya butuh Roh Kudus yang menguasai saya. Sebab kalau Roh Kudus nggak menguasai saya, maka bagaimana mungkin saya bisa mencapai apa yang seharusnya saya capai dalam kehidupan ini. Nah sekarang, saya akan masuk ke poin penting selanjutnya. Bahwa kalau kita membaca dalam Alkitab, Roh Kudus yang ada di dalam bahasa Inggrisnya adalah kata Christ in you. Tetapi kalau kita membaca dalam Alkitab, ada kondisi bukan Christ in you, tapi upon you. Nah, waktu saya renungkan ini, in you, itu berbicara tentang kesetiaannya. Di mana saat kita lahir baru, kita membuka hati bagi Yesus, kita berkata, Tuhan, aku mau menerima Engkau, aku mau menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Maka disitulah Roh Kudus akan hadir dalam hidup kita. Tapi itu tidak menjamin saat itu Roh Kudus itu upon you. Ada di atasmu itu bicara tentang dia mulai memenuhi dan menguasaimu. Nah, coba lihat Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, di dalam terjemahan New King James Version digunakan kata upon you. Saya yakin setiap kita ini sudah mengalami Roh Kudus yang di dalam. Tapi saya mau katakan, jangan berhenti sampai di situ. Karena yang kita butuhkan bukan cuma ada Roh Kudus atau tidak, tapi seberapa berkuasanya Roh Kudus dalam diri kita. Apakah dia sedang menguasai kita? Apakah dia sedang mengendalikan kita? Nah, sekarang menjadi sebuah pertanyaan penting kalau kita mengikuti pelajaran dari awal. Bagaimana caranya untuk kita penuh dengan Roh? Kalau penuh dengan Roh itu ternyata menjadi kebutuhan yang hakiki, kebutuhan mutlak, kebutuhan yang paling esensi buat kita. Maka pertanyaannya bagaimana caranya untuk penuh dengan Roh? Nanti sebentar setelah selesai, saya kasih kesempatan ada dua orang-orang yang saya muridkan yang akan bersaksi tentang pengalaman mereka dipenuhi Roh itu ternyata seheboh apa sih? Nanti kita akan diberkati lewat kesaksian ini. Tapi di poin ini saya mau katakan kepada saudara, bagaimana caranya untuk kita penuh dengan Roh? Sangat disayangkan, banyak orang percaya yang masih berupaya untuk menguasai Roh dan belum rela dikuasai Roh. Saya nggak tahu saudara bisa menangkap statement ini atau tidak. Jujur, kita jujur. Kita ini lebih bernafsu untuk menguasai Tuhan, mengendalikan Tuhan daripada dikendalikan Tuhan. Padahal untuk kita dipenuhi Roh berarti konsekuensinya bukan berbahasa rohnya, tapi waktu hidup kita dikuasai Roh, dikendalikan oleh Roh. Nah, Yohanes pasal 7 ayat 37 berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakannya oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi saat itu mereka belum mengalami Roh Kudus. Tetapi saudara dan saya sudah mengalami itu, toh. Nah, makanya saya katakan, bagaimana caranya untuk kita penuh Roh?
Ternyata, lihat ini saudara, level kehausan kita itu akan menentukan level kepenuhan kita. Seberapa engkau haus dengan Roh Kudus? Ini bukan cuma hanya butuh Roh Kudus, tapi seberapa engkau rindu dengan Roh Kudus. Seberapa engkau rindu untuk dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena level kehausanmu akan menentukan level kepenuhanmu masalahnya. Nah, banyak orang sudah tidak haus lagi. Makanya waktu kita nggak haus, maka kita nggak mengalami kepenuhan. Karena kunci kepenuhan adalah kehausan. Sebelum kau penuh, kau haus terlebih dahulu. Nggak heran, saudara, iblis telah mengincar kehausan kita. Di mana apa? Dengan kenikmatan ke duniawi. Dia mencuri kehausan kita. Sehingga kehausan kita sebenarnya apa yang terjadi? Telah dicuri oleh iblis. Sehingga kita akhirnya menjadikan kenikmatan dunia untuk mencoba menutupi kehausan kita. Maafkan saya tidak sedang menyerang saudara. Kalau nggak hati-hati, drakor, kalau nggak hati-hati, games, di mana ketika saudara habis-habisan di situ, rasa laparmu yang seharusnya akan Tuhan sudah tercuri di situ. Saya tidak anti dengan nonton drakor, saya tidak anti dengan main game. Tapi kalau saudara bisa nonton drakor berjam-jam, bisa main game berjam-jam, sementara saudara tidak bisa berdoa selama setengah jam, saya pikir ada yang salah tuh. Makanya saya katakan bahwa level kehausan kita akan menentukan level kepenuhan kita. Nah, saya ingin garis bawahi di sini bahwa roh agamawi membuat kebergantungan kita akan Roh Kudus sebatas area pelayanan rohani. Di mana waktu kita mau pelayanan tamborin, di mana kita waktu pelayanan musik, jadi worship leader, jadi pemain musik, atau jadi apa saja dalam area pelayanan, kita berkata, Roh Kudus, tolong urapi aku. Saya mau bilang kepada saudara, kita bergantung pada Roh Kudus bukan sebatas area pelayanan rohani, tapi demi keseharian yang rohani. Kita ini bergantungnya pas cuma pelayanan. Padahal saya mau bilang, kita butuh Roh Kudus bukan cuma pas pelayanan, tapi kita butuh Roh Kudus dalam keseharian kita, sehingga kita jadi pribadi yang rohani. Nah, sekarang, bertumbuhlah dari rindu akan jamahan menjadi rela untuk diubahkan. Banyak kita cuma hanya rindu di jamah Tuhan. Nangis, merasa sukacita, merasa damai sejahtera. Saya mau bilang, nggak cukup sampai di situ. Bertumbuhlah dari rindu akan jamahan menjadi rela untuk diubahkan. Bedakan loh saudara, antara jamahan dan kepenuhan. Saya ulang, ini penting. Bedakan antara dijamah dan dipenuhi. Dijamah itu, waktu kita tersentuh, bagus disentuh. Siapa yang nggak asik? Ada sensasinya loh waktu kita ngalami jamahan. Waktu kita lagi doa, waktu kita lagi nyembah, contohnya tiba-tiba kita dijamah Tuhan sampai tiba-tiba kita bisa nangis. Aduh, rasanya kok kayaknya adem, damai banget. Tapi saya mau bilang, thanks God untuk itu. Tapi sadarkah saudara, nggak cukup sampai di situ. Makanya saya bilang, bertumbuhlah dari rindu akan jamahan menjadi rela untuk diubahkan. Nah, saya akan masuk ke bagian-bagian akhir, dan saya pikir ini poin pentingnya. Adalah sebuah kebodohan. Coba lihat PowerPoint berikut ini. Adalah sebuah kebodohan dan kesia-siaan saat kita mencoba mengulang apa yang sesungguhnya menjadi prestasi Roh Kudus di masa lalu kita. Saya yakin banyak di antara saudara yang sedang mendengar ini sebenarnya sedang mengalami ini. Termasuk saya, saudara. Adalah sebuah kebodohan dan kesia-siaan saat kita mencoba mengulang apa yang sesungguhnya menjadi prestasi Roh Kudus di masa lalu kita. Kasih ingat pengalaman waktu kita dipenuhi Roh Kudus, kita nggak bisa pahit. Kita nggak bisa berdosa. Nggak ada minat tuh untuk dosa tuh nggak ada. Tiba-tiba kita jadi orang yang penuh kasih. Kita berubah total sampai orang bilang, gila ini kerasukan Roh Kudus ini, bukan kerasukan setan ya. Kerasukan Roh Kudus ini, di mana kita benar-benar falling in love sama Tuhan, gila-gilaan, hidup berubah total. Dari orang hancur-hancuran, jadi tiba-tiba kita jadi berubah aja gitu. Dan kita lupa bahwa itu terjadi bukan karena kita, itu karena Roh Kudus. Makanya saya katakan adalah sebuah kebodohan dan kesia-siaan saat kita mencoba mengulang apa yang sesungguhnya menjadi prestasi Roh Kudus di masa lalu.
Kita mencobanya dengan kekuatan kita. Makanya kita frustasi. Makanya kita putus asa. Makanya kita gagal terus. Kita bilang, kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Dulu kan bisa. Nah, saya mau bilang, bodoh. Kenapa? Kita memang nggak pernah bisa. Yang bisa itu karena Tuhan mengerjakannya dalam diri kita. Karena Roh Kudus menguasai kita, kita jadi bisa. Kita nggak pernah bisa sebenarnya. Kita nggak pernah bisa tanpa Roh Kudus. Jadi dulu kalau kita bisa berubah, kalau kita pernah berubah, makanya tadi saya katakan, judul dari pelajaran ini adalah pernah penuh. Kita pernah penuh di masa lalu, tapi kita nggak sedang penuh di hari ini. Makanya kita frustasi. Waktu mengenang waktu dulu, aduh kok dulu saya bisa berubah kayak gitu ya. Tapi kenapa sekarang saya nggak bisa? Saya mau bilang ini, itu terjadi karena engkau dipenuhi roh, dikuasai roh, dikendalikan oleh roh. Kenapa saya pilih gambar Simpson? Masih ingat bahwa Simpson telah lupa diri? Dia pikir itu karena kekuatannya. Dia nggak sadar bahwa kekuatannya adalah karena Roh Kudus. Lihat ini, saudara. Saya berharap poin ini akan bicara banyak buat kita. Yang kita butuhkan bukanlah sebatas fill with the Holy Spirit. Tapi yang kita butuhkan adalah refill with the Holy Spirit. Wow, saya berharap ini bicara kuat buat kita. Yang kita butuhkan bukanlah cuma sebatas fill, dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi refill with the Holy Spirit. Makanya kalau kita lihat di dalam jemaat mula-mula, di Kisah Rasul 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu momentum pertama kali. Tapi apakah itu jadi kenangan manis? Tidak, itu diulang. Makanya tadi saya katakan, baptisan Roh Kudus adalah pengalaman sekali seumur hidup. Tapi kepenuhan Roh Kudus adalah pengalaman setiap hari. Nah, coba bayangin, di Kisah Rasul 2 ayat 4, pertama kali mereka mengalami kepenuhan. Tapi di Kisah Rasul pasal 4 ayat 31, mereka di-refill. Di Kisah Rasul 2, mereka mengalami fill. Tapi di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 31, mereka mengalami refill. Makanya di dalam Kisah Rasul 4 ayat 31 katakan, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Nah, intensitasnya meningkat loh, saudara. Coba perhatikan ini, intensitasnya meningkat loh. Kalau pertama nggak seheboh ini, itu sampai gempa bumi loh, goyang tempat mereka berkumpul itu. Mereka semua penuh dengan roh. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jangan banggakan pengalaman kita pernah dipenuhi roh di masa lalu. Karena untuk menghadapi tantangan hari ini, kita mesti mengalami kepenuhan hari ini. Saya ulang, kita nggak bisa menghadapi tantangan hari ini dengan pengalaman kepenuhan minggu lalu. Kita harus menghadapi pengalaman tantangan hari ini dengan kepenuhan hari ini. Makanya ada banyak orang percaya yang sudah terlalu lama kering sampai kita lupa basah tuh kayak apa. Sudah. Nah, lihat ini, sebentar lagi saya selesai. Kepenuhan roh ternyata adalah penggerak dari pemuridan. Saya ulang. Kepenuhan roh adalah penggerak dari pemuridan. Mungkinkah seorang yang benar-benar penuh roh tetapi tidak ada hasrat mampu dan tidak ada hasrat dan mampu untuk memuridkan? Ada banyak orang berkata, saya pengen memuridkan. Mereka nggak bingung, mereka mengalami kesulitan waktu mereka memuridkan. Saya pengen memuridkan, tapi kok nggak bisa-bisa ya? Nah, saya mau bilang sama saudara, untuk memuridkan, itu saudara butuh dipenuhi roh. Tapi kalau saudara berkata, saya sudah penuh roh, tapi saudara tidak punya hasrat, saudara tidak mampu memuridkan, saya perlu bertanya, apakah benar-benar engkau sedang dipenuhi roh? Karena ketika engkau dipenuhi roh, pasti roh itu akan menggerakkanmu untuk memuridkan. Nah, sekarang, lihat ini saudara. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 14, bukankah kita ingin seperti Yesus? Berarti kalau kita ingin seperti Yesus, Yesus itu seperti apa sih? Coba lihat ini, Lukas pasal 4 ayat 14. Dalam kuasa roh. Perhatikan kata ini. Rohnya besar. Dalam kuasa roh. Kembalilah Yesus ke Galilea. Dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Kalau sampai roh Yesus aja sebagai manusia saat itu dikuasai roh, apalagi kita, saudara. Kisah Rasul pasal 10 ayat 38, ini rahasianya, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan kuasa Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kalau sampai Yesus aja dikuasai roh, dipenuhi oleh roh, dikendalikan oleh roh, apalagi kita? Siapa kita? Nah, sebagai ilustrasi saja, coba lihat gambar ini.
Saudara pernah nonton filmnya Jackie Chan, Drunken Master? Apa yang saya pelajari ketika saya mempersiapkan materi ini dan saya teringat akan film yang lama banget ini. Iblis itu menurut saya hanya dapat kita kalahkan. Iblis hanya dapat kita kalahkan hanya saat kita mabuk oleh roh. Makanya kalau kita pernah nonton film ini, Jackie Chan ini kalah ya waktu itu ya. Dia harus minum dulu sampai dia mabuk, baru jurus mabuknya berjalan dan akhirnya dia bisa menang. Saya mau bilang sama saudara, kalau kita mau kalahkan iblis, kalahkan dia saat kita penuh dengan roh. Karena waktu kita nggak penuh roh, kita nggak akan pernah mungkin bisa mengalahkan iblis. Sekarang, coba lihat ini. Pertanyaan yang tepat adalah, apakah kita pernah penuh? Bukan apakah kita pernah penuh, tapi apakah kita sedang dipenuhi roh? Pertanyaan yang tepat adalah bukan apakah kita pernah penuh, tapi apakah kita sedang dipenuhi roh. 2 slide lalu saya selesai. Saya berharap 2 slide ini akan menjadi penutup dari pelajaran ini. Jangan biarkan kekeringan tetap menjauhkan hati kita dari Tuhan. Ada banyak orang berkata kepada saya, aduh saya udah kering, saya sudah kering. Nah, kalau udah kering, kalau udah sadar kering, ya jangan tetap menjauh dong. Makanya saya katakan jangan biarkan kekeringan tetap menjauhkan hati kita dari Tuhan. Tapi biarlah kekeringan menyadarkan dan memotivasi kita justru mendekat dan bahkan melekatkan hati kita kembali kepada Tuhan. Saya ulang, saya berharap ini menjadi poin penting, bahwa jangan biarkan kekeringan tetap menjauhkan hati kita dari Tuhan. Kalau kau ngerasa lagi kering, jangan terus tetap tinggal dalam kekeringan. Biarlah kekeringan itu menyadarkanmu dan bahkan memotivasimu untuk mendekat dan melekatkan hatimu kembali sama Tuhan. Dan saya tutup dengan slide ini. Biarlah memori indah pengalaman saat kita dikuasai Tuhan menyadarkan akan kejatuhan rohani kita. Saya nggak tahu saudara nangkap ini atau tidak. Biarlah memori indah tentang pengalaman saat kita dikuasai atau dipenuhi Tuhan menyadarkan bahwa kita ini sebenarnya sudah mengalami kejatuhan rohani. Kalau kita pernah penuh dan kita nggak sedang penuh, sebenarnya kita sudah mengalami kejatuhan rohani. Nggak butuh kejatuhan dalam dosa secara moral. Karena sebenarnya ketika kita suam saja, sebenarnya di hadapan Tuhan kita udah jatuh loh, saudara. Nah, makanya saya katakan di sini, biarlah memori indah pengalaman saat kita dikuasai Tuhan menyadarkan akan kejatuhan rohani kita dan memotivasi untuk kita kembali merindukan dan mengizinkan Roh Kudus untuk kembali menguasai kita. Kesedihan saya hari-hari ini, setiap kali saya ngomong ini ke beberapa orang yang saya muridkan, mereka bilang gini, kalau saya tanya, masih ingat nggak pengalaman kamu penuh? Aduh, udah lama sekali, dia bilang. Aduh, itu sedih, saudara. Hati saya pengen nangis itu. Hati saya ngejerit, saudara. Saya diizinkan ketemu sama salah satu pemimpin di sebuah kota. Sudah berkeluarga, sudah tua, boleh dibilang. Saya tanya, kapan kamu punya pengalaman dipenuhi roh, dikendalikan roh? Sampai lupa, saudara. Sampai lupa. Dan akhirnya dia bilang gini, baru ingat waktu SMP kok. Gila nggak itu? SMP kok. Saya bicara dari hati saya. Saya berharap saudara semua menangkap ini. Bahwa kebutuhan kita bukan uang lebih banyak. Tapi kebutuhan kita adalah bagaimana setiap hari kita dikuasai roh. Tanpa roh kita akan jadi bulan-bulanan. Tanpa roh kita jadi orang yang nggak punya harapan. Makanya rindukan Roh Kudus, haus dengan Roh Kudus. Berkata, kalau dulu engkau pernah melakukan itu dalam hidupku, aku percaya engkau mau melakukan dalam hidupku hari ini. Bahkan saya mau berkatakan kepada saudara, pelajaran dari jemaat rasul-rasul, kepenuhannya, intensitasnya harusnya makin meningkat. Makin menguat, lebih hebat lagi, lebih heboh lagi. Saya mau katakan, kalau saya menyuarakan ini, bukan supaya kita sensasinya, bukan, tapi supaya hidup yang berubahnya. Bukan cuma hanya sekedar puas nangis di jamah, tapi hidup yang diubah. Seruan saya, bangkit gereja Tuhan. Dunia sedang menanti gereja yang dipenuhi roh.
bukan gereja yang pernah dipenuhi roh. Doa saya, biar ini boleh menyadarkan kita untuk kita bangkit. Bahwa ada yang hilang, yang perlu kita cari dan temukan kembali. Tuhan memberkati kita semua.